Bismillah, saya habis jajal salah satu TWS earphone yang mungkin brandnya hanya dikenal oleh para entusias. Coba deh, siapa di sini yang pernah dengar nama Roselsa? Tapi tenang, kamu nggak sendirian karena saya pun baru dengar pas ditawari mencobanya kok. Yang bikin saya tertarik sih spek teknisnya yang terlihat menjulang. Nih, saya absenin ya spek dan fitur dari Rose Earfree i5 ini. Dia sudah punya high-res wireless audio dengan kodek LDAC, AAC, dan juga SBC. Kemudian menggunakan HR2 topologic diaphragm driver berdiameter 12 mm. Ngerti nggak tuh maksudnya? Kemudian punya cadence Hi-Fi 5 DSP chips dengan Bluetooth versi 5.3. ANC-nya punya depth 48 desibel dengan waterproof IPX5 rating dan punya 54 millisecond gaming mode. Battery life-nya diklaim bisa punya playtime hingga 10 jam atau 50 jam total dengan charging case-nya yang punya 500 mAh baterai ya. Dan casing ini berbahan metal, tepatnya aerospace grade aluminium alloy. Untuk mikrofon, dia pakai 4 buah mikrofon dari Goertek, serta ear tips dari buds-nya itu pakai memory foam yang konon bisa menambah kekedapan sebanyak 5 desibel. Lalu juga support aplikasi Roslink dan mendukung dual device connection. Sedikit catatan, fitur dual device alias multipoint connection-nya bakal aktif setelah kita nyalakan dari aplikasi Roslink tadi ya. Dan seperti beberapa TWS lain, menyalakan fitur ini membuat kodek LDAC-nya mati. Kemudian dari aplikasi ini kita bisa nyalakan gaming mode juga yang sayangnya tidak bisa di-assign ke touch control-nya. Ada fitur-fitur uji coba juga yang antara lain bisa menyalakan fitur in-ear detection buat auto pause dan juga resum untuk playback. Anyway, meski casingnya berbahan metal, tapi buds-nya sendiri berbahan plastik ya. Finishingnya glossy dan nyaman dikenakan dengan isolasi yang cukup ketat. Meski saya menilai ANC-nya masih sedikit di bawah TWS-TWS flagship dari brand smartphone. Kalau transparansi sudah cukup jelas memasukkan suara luar ke dalam telinga, sementara hasil pengujian menunjukkan bahwa driver yang digunakan memang berkualitas. Distorsinya minim dan selama pengujian tidak ada rattle maupun burst yang muncul ya. Virtualisasi 8 arah pastinya terdengar akurat dengan jarak yang juga terasa hadir, yang mana bisa diartikan bahwa soundstage-nya cukup luas dengan separasi antar instrumen yang juga terdengar jelas. Nah, untuk karakter suara, saya cukup amazed ya dengan hasil pengujian yang saya lakukan. Di mana bassnya itu punchy banget, bulat-bulat nendang, terasa seperti bola yoga. Tahu kan? Ya, bola yoga ini rasanya pas banget deh buat mendeskripsikan karakter bassnya ini. Bulat-bulat membal. Ini tipe bass kesukaan saya yang tetap kontrol dengan baik meski powernya besar. Dan vokalnya asli bikin merinding. Iya, bening banget alias clear parah, tone-nya juga balance walau masih sedikit terasa sih efek gaung yang justru menambah ambience sehingga makin terdengar dramatis. Detail juga terasa superb ya. Treble-nya minim distorsi tapi bukan nihil ya. Masih ada terasa tapi tidak menutupi brightness-nya. Clear dan open treble ini sparkling-nya menonjol dengan efek samping agak terasa meruncing ya suaranya. Nah, bass punchy, vokal yang keren beningnya, dan treble yang juga bright, ini cuma bisa dideliver sama earphone yang berkualitas wahid. Hitungannya balance tapi nggak flat ya, semua sektor bisa di-maintain dengan baik. Untuk mikrofonnya, saya nilai sedikit di atas rata-rata di mana karakter suara yang terekam cukup natural untuk ukuran mikrofon sebuah TWS. Karakter suara robot masih sedikit terasa saat melakukan peredaman noise yang memang noise-nya jadi minim. Namun, gain dan detail sih cukup banget seperti ini. Ini dia contoh perekaman audio dan mikrofonnya Rose Earfree i5 ya, dari Roselsa. Silahkan bandingkan dengan suara yang direkam dari iQOO Z10 saya. Gimana, suaranya beda nggak? Noise-nya antara yang direkam dengan mikrofon Rose Earfree i5 dengan tadi ya dari iQOO Z10. Sekarang saya berhenti bicara dulu. Silakan disimak noise-nya ikut turun atau tidak. Saya bicara lagi ya. Siap-siap kita matikan video cafe noise di kanan dan kipas angin di kiri. Sudah lebih senyap sekarang. Apakah suaranya
membaik, membulat, makin jernih nggak putus-putus? Boleh komen ya. Untuk harganya segini, mikrofonnya bagus atau enggak, kepake nggak buat komunikasi atau kurang? Oke? Nah, kan terbukti kadang brand yang baru kita dengar sebenarnya sudah punya portfolio cukup dalam di bidang audio. Seperti misalnya Rose Earfree i5 ini yang secara SQ mantap banget, karakter suaranya cocok pisan sama saya. ANC-nya sebetulnya sudah deliver performa yang lumayan ya, cuma pesaingnya lebih advance lagi untuk urusan yang satu ini. Kalau fitur, ini sudah cukup melimpah kok, bahkan delaynya juga minim. Meski tanpa menyalakan gaming mode, gerakan-gerakan dalam game PUBG Mobile sudah nyaris sinkron. Bahkan ekor langkahnya juga sedikit saja, sekitar 2-3 langkah. Dan pastinya bisa lebih minim lagi dengan menyalakan gaming mode yang memang kurang praktis ya, karena hanya bisa diaktifkan dari aplikasi Roslink. Nah, sisanya sudah mantap, cuma sekali lagi hati-hati menyimpannya di tas atau kantong karena charging case berbahan logam yang selain kuat juga sangat bisa menggores gadget lain. Anyway, TWS kece ini sudah ada yang jual kok di Indonesia di harga 1,2 jutaan. Saya munculkan produknya di video kali ini atau boleh juga cek link di deskripsi ya, akan saya taruh di sana. Silakan cek videonya sampai di sini. Hatur nuhun. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.